dan memperbaiki kebijakan. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko, insentif meskipun kita menerapkan PPN 12% secara selektif ya, secara selektif karena banyak sekali barang jasa yang bahkan tidak bayar PPN. Kami memberikan insentif perpajakan itu dalam magnitude yang sangat besar. Insentif perpajakan yang kita berikan setiap tahun sejak tahun 2020 yaitu mencapai 246, untuk tahun 2025 ini insentif perpajakannya akan melonjak hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 2020, mencapai 445,5 triliun rupiah. Dan kalau dihitung berdasarkan rasio PDB itu sudah mencapai 1,83%. Yang lebih tinggi pada saat COVID 2020 ke 2021, waktu itu kita memberikan insentif perpajakan yang luar biasa besar hingga mencapai 1,85% dari GDP. Tahun depan hanya lebih sedikit saja turunnya dibandingkan pada situasi COVID, yaitu mencapai 1,83% dari PDB. Ini nominalnya mencapai 445,5 triliun rupiah. PPN sendiri mengambil 265,6 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat insentif perpajakan 2025, mayoritas adalah dinikmati oleh rumah tangga 47% atau 209,5 triliun masyarakat rumah tangga terbebas dari PPN atau dikurangi beban PPN-nya. Sedangkan 137,4 atau 30% untuk mendorong dunia usaha dalam bentuk insentif perpajakan. 22% atau 98,6 triliun insentif perpajakan untuk membantu dan mendorong UMKM. Itulah yang kita lakukan. Meskipun ada undang-undang perpajakan, ada tarif pajak, namun pemerintah tetap peka untuk mendorong barang jasa dan pelaku ekonomi. Nah, Indonesia termasuk negara yang terus mempublikasikan secara transparan insentif perpajakan ini. Kita bahkan sudah oleh BPK termasuk di dalam predikat advance untuk pembuatan laporan secara transparan insentif perpajakan kita. Untuk Global Tax Expenditure Transparency Index (GETI), Indonesia menempati ranking kedua paling transparan di dalam belanja perpajakannya. Belanja perpajakan ini adalah istilah terminologi untuk pajak yang tidak ditimpakan kepada pelaku usaha atau masyarakat, namun kemudian ditanggung oleh pemerintah. Makanya disebutnya adalah belanja perpajakan. Indonesia termasuk yang paling transparan dan nilainya cukup tinggi, yaitu mencapai 445,5 triliun rupiah atau 1,83% dari PDB kita. Nah, insentif PPN ini kita berikan sebagai berikut dengan nilainya. PPN yang dibebaskan untuk bahan makanan, artinya bahan makanan bahkan tidak membayar 10% atau naik waktu itu 11% atau akan naik ke 12%. Mereka PPN-nya 0% dan itu nilai PPN-nya adalah 77,1 triliun, itu pemerintah yang menanggung.
untuk kebutuhan beras, jagung, kedelai, gula, susu segar, kacang-kacangan, unggas dan lain-lain 50,5 triliun dan hasil perikanan dan kelautan 26,6 triliun rupiah, total 77,1. Untuk UMKM PPN dengan omset usahanya 4,8 miliar per tahun, dia hanya dikenakan 0,5% final. Dan untuk UMKM ini teman-teman media, saya ulang ya, kalau omsetnya belum mencapai 500 juta tidak membayar PPh. Jadi dia tidak bayar PPh, dia tidak bayar PPN. Jadi hampir semua warung-warung atau usaha-usaha kecil yang mungkin sering kita konsumsi, mereka itu kalau omsetnya tidak mencapai 500 juta per tahun, mereka tidak bayar PPh dan mayoritas barang-barang yang diperdagangkan di situ seperti barang makanan itu tidak terkena PPN. Untuk sektor-sektor yang mempengaruhi masyarakat seperti transportasi, untuk UMKM ini berarti nilai insentifnya 61,2 triliun. Untuk PPN sektor transport